Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqritus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita masih di pembahasan tentang masalah-masalah yang ada di waktu sholat, ya. Dan ada beberapa permasalahan di waktu sholat. Antara lain yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian adalah al-ibradu bidzuhri, ya, sunnah mendinginkan di waktu zuhur. Maksudnya mendinginkan, ini kita bahas. Apa itu? Wahwa ta'khiru sholati zuhri an awali waktiha. Mentakhirkan sholat zuhur dari awal waktunya, mentakhirkan. Ligali Nabi SAW, Nabi bersabda, idza shtaddal har fa'abridu bidzuhri fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Nabi bersabda, ketika panas yang sangat terik, sangat panas banget, maka dinginkan zuhurnya itu. Ya, maksud dinginkan zuhurnya akan kita bahas nanti. Karena panas yang sangat tinggi, panas yang sangat luar biasa itu min fayhi jahannam, dari mulutnya neraka. Tapi ini sebetulnya berlakunya di negara-negara yang memang panasnya banget. Kayak di Indonesia ini mungkin maksimal 45 mungkin ya. Tapi kalau di daerah-daerah seperti kayak di Hadramut bisa 50 lebih. Ya ini berlaku. Tapi kalau di Indonesia apalagi ada AC, ada kipas, ada segala macam, tidak berlaku. Lah, syarat kesunahannya ibrad ini atau mengakhirkan zuhur pada waktunya, dari waktunya ya, itu syarat-syarat kesunahannya ada 5. Seperti dikatakan dalam Zubat, wa sunnal ibradu bi fi'li zuhri li syiddatil harri bi kutlil har li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min bu'din khilafal jum'ati. Ada 5 di sini. Yang pertama, antakuna shalah zuhran. Salatnya salat zuhur. Kalau asar kan sudah asar, maghrib, isya, subuh itu kan enggak panas lagi. Jadi waktu zuhur aja yang sunnah diakhirkan sampai mendekati asar gitu ya. Yang kedua, antakuna fi waqtil har, di waktu musim panas atau saif. Di Timur Tengah sana itu sebenarnya ada 4 musim juga sih. Ada musim yang panas sekali, panas banget. Itu biasanya buat mematangkan kurma. Nah, kalau yang panasnya seperti itu, panasnya seolah-olah dari atas, bawah, samping. Jadi kita kayak di open. Itu bisa sampai 50 lebih derajatnya. Nah, kemudian dengan panas yang sangat seperti itu kita tidak mendapatinya di Indonesia. Di Indonesia ini, apalagi di Malang ya, cuacanya Masya Allah, sepanas-panasnya mungkin 35, itu sudah banyak orang yang teriak. Nah, kalau di Malang. Kalau di Jakarta mungkin yang panas-panas banget mungkin 40 mungkin ya. Kemudian yang ketiga, antakuna fi kutlil har, dan di tempat atau daerah yang memang daerah panas, yaitu tadi Indonesia tidak termasuk. Anda pernah ingat ketika taklim sama Habib Masyur almarhum, kakaknya Habib Umar, Mufti Tarim, taklim minhaj. Beliau mengatakan bahwa ke Indonesia itu tidak termasuk kutlil har. Beliau tidak termasuk. Ya, jadi dalam hukum seperti ini Indonesia tidak masuk. Karena Indonesia masih sejuk ya, termasuk. Bukan daerah yang panasnya sangat. Seperti kayak di Hijaz atau di daerah-daerah gurun. Yang keempat, antusalla jama'atan. Dan yang keempat syaratnya, dia memang melakukan zuhur itu kan di masjid untuk sholat berjamaah di masjidnya, bukan sholat di rumah. Kalau di rumah kan tidak masalah dengan panas itu. Jadi ibrad atau mendinginkan itu ketika dia berangkat ke masjid, dia mau berangkat ke masjid dan cuaca yang sangat panas di waktu musim panas, otomatis akan berat perjalanannya ke masjid. Karena memang kalau panasnya terik luar biasa, di Tarim itu kalau sudah musim panas, awan itu tidak pernah kelihatan. Panas banget.
Kemudian ayyakuna makanus shalah ba'idan, dan tempatnya dia sholat ini jauh. Masjidnya itu jauh. Nah, maka dengan seperti itu ma'fulah dia untuk tidak mengawal waktu zuhur tapi mengakhirkan waktu zuhur untuk alasan mendinginkan dulu lah. Cuacanya supaya dia berangkat ke masjid itu tidak terlalu panas dan dia bisa, karena kalau sudah padung panas yang luar biasa membahayakan juga sih. Bisa dehidrasi orang, bisa macam-macam. Nah, kemudian kita masuk ke pasal berikutnya, a'dzarul shalah, a'dzar, udzur-udzurnya salat. Ya, udzur-udzurnya salat. Apa saja udzur salat? Dalam arti udzur di sini adalah bukan tidak melakukan salat, tapi mengakhirkan salat. Mengakhirkan atau salat yang bukan pada waktunya dilakukan atau mendahulukan maksudnya ya. Nanti kita bahas satu-satu. Dikatakan a'dzarus shalah, udzurnya salat. Ya, udzur bukan tidak melakukan, tapi tidak melakukan pada waktunya. Udzur tidak melakukan salat itu pada waktunya ada 4. Yang pertama an-naum, tidur. Yang akan kita rinci satu-satu nanti. Yang kedua an-nisyan, lupa. Yang ketiga wal jama', jama' ini jama' takhir atau takdim. Kemudian yang terakhir ikrah, dan ini ada persyaratan tersendiri. Ikrah ini adalah dipaksa untuk tidak melakukan sholat, dan itu ada persyaratan tersendiri yang akan kita bahas satu-satu nanti. Jadi makna dari sholat di sini ay annahu la ya'thamu man akhkhara sholata an waqtiha bi ayyi udrin min hadhil a'dzar. Makna dari udzur sholat adalah tidak berdosa orang yang mengakhirkan sholat ini dari waktunya, karena udzur-udzur yang akan disebutkan, yang sudah kita sebutkan tadi itu 4 itu tadi, maka orang tersebut tidak berdosa ketika tidak melakukan sholat pada waktunya, tapi tetap wajib sholat ya di luar waktunya otomatis. Seperti dikatakan di dalam Zubat, la udra fi ta'khiriha illa lisahi au naumi au lil jam'i aulil ikrah. Yang sudah kita bahas tadi satu-satu. Nah, sekarang kita rincian udzur tadi 4 ini. 1, an-naumu, tidur. Dikatakan yakunu udran, bisa menjadi udzur idza nama qabla dukhulil waqt. Kalau dia tidurnya itu sebelum masuknya waktu. Misal dia tidur sebelum zuhur. Kemudian tertidur sampai ba'dal asar, maka yang zuhurnya ma'fu. Ma'fu dalam arti dia tidak dosa dan tetap wajib sholat zuhur di waktu asar. Qadha memang, tapi tidak berdosa. Jadi sebelum waktu tidurnya ya. Wa amma idza nama ba'da dukhul waqti fala yu'tabar udhran. Tapi kalau sengaja tidurnya itu setelah adzan zuhur, dia tidur belum sholat dan terus bangun-bangun asar, maka tetap wajib qadha dan berdosa. Ya, karena meninggalkan dan tidak udzur ini. Tidak dianggap udzur. Illa idza kana min 'adatihi, kecuali kalau memang kebiasaannya dia memang tidurnya ba'da zuhur dan dia yakin bahwa dia bakal bisa bangun. Ternyata enggak, mungkin karena capek atau apa gitu. Kemudian al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti au awsa thiqatan yuwaqqidhuhu qabla khurujil waqt. Ya, dia sudah kebiasaan kebiasaan tidurnya itu walaupun setelah waktu, tapi dia bisa bangun sebelum berakhir waktu. Habis zuhur dia tidur, sebelum asar sudah bisa bangun. Cuman kebablasan, kalau bahasa Jawanya bablas. Sampai di waktu dia asar, maka tidak dosa. Kemudian atau subuh ya sama. Atau dia ausathiqatan yuwaqqidhuhu qabla khurujil waqt. Atau dia mewasiatkan, dalam arti menitipkan kepada temannya yang thiqah dapat dipercaya atau keluarganya untuk membangunkan dia, termasuk juga HP atau apa atau alarm ini dia pasang dan dia biasanya bangun dengan suara tersebut, tapi mungkin karena capek akhirnya kebablasan atau yang membangunkan lupa, maka ini tetap udzur namanya. Dan dikatakan wa yusannu ighadhu man nama qabla dukhul waqt wa yajibu ighadhu man nama ba'da dukhul waqt.
ketika kita melihat ada orang tidur. Ya, kita lihat orang tidur, apa hukumnya? Kalau orang tersebut kita yakin min ahli sholah, dalam arti orang ini bukan perempuan yang haid atau nifas ya, maka sunnah membangunkan mereka ini qabla dukhul waktu, sebelum masuk waktu. Jadi sebelum adzan gitu kita bangunkan mereka supaya bisa sholat. Kayak subuh gitu, kita bangunkan sebelum adzan. Itu sunnah, sebelum adzan. Maksudnya sebelum adzan itu yang segera ya, maksudnya bukan jangka waktu yang panjang. Kemudian wajibu ighadu man nama ba'da dukhul waqt, dan wajib membangunkan barang siapa yang tertidur setelah masuk waktu. Kita tahu ini sudah adzan, ada orang tidur, wajib kita bangunkan. Ternyata kita membiarkannya sampai dia kebablasan akhir waktu, sampai keluar waktu, maka kita berdosa. Karena amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini. Kemudian yang kedua wan nisyan. Nisyan ini lupa. Yakunu udron, termasuk udzur idza kana sababuhu amran mubahan. Kalau misalkan yang membuat lupa ini adalah masalah-masalah yang hukumnya mubah. Ya kerja atau kesibukan bangun apa begitu. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Tapi kalau misalkan makruh atau haram, ya kan tidak ada udzur. Misalkan dia mainan apa, sepak bola mungkin, atau sesuatu yang lahu, catur, main catur sampai, atau main game sampai lupa kalau tidak sholat, maka dosa. Tapi kalau dia kerja atau dia lagi dalam kesibukan yang lain, atau mungkin lagi bermain sama anaknya, mungkin menyenangkan hati anaknya sampai lupa ternyata, atau nemuin tamu sampai lupa, maka tidak berdosa tapi tetap wajib qadha. Kemudian yang ketiga al-jama' baina sholataini. Jamak di antara dua sholat. Ai taqdimus sholah an waqtiyah au ta'khiruha anhu. Jadi mentakdim, karena jamak itu ada dua macam, jamak takdim dan jamak takhir. Ya, jamak takdim mendahulukan sholat dari waktunya, atau takhir mengakhirkan sholat dari waktunya. Wa dzalika li jam'i bainaha wa baina sholatin ukhra bisababi safar aw marad aw matar. Dan penjelasan masalah jamak, sholat jamak ini nanti kita akan bahas di babnya tersendiri secara detail. Yang keempat ikrah, yang terakhir ini. Ikrah ini apa? Dipaksa untuk tidak sholat. Termasuk paksaan ini adalah paksaan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Misalkan dipaksa Anda pakai kerudung, buka aurat. Nah ini ada persyaratan sendiri. Ya, yukrahu bi an yukraha ala ikhrajis shalah an waqtiha fayu'dzaru fi dzalika idza tawaffarat syurutul ikrah. Maka ma'dzur orang yang dipaksa tersebut kalau ada syarat-syarat ikrah. Ya, kalau ada syarat-syarat paksaan, ada 4 syaratnya, syarat paksaan. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan dan kita mengatakan alasannya itu kan karena saya terpaksa melakukan, dan tidak dosa kalau ada 4 syarat yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallubin. Si orang yang maksa, mukrih ini yang maksa. Orang yang maksa itu kita yakin bahwa orang tersebut akan melakukan apa yang diancamkan. Kamu harus buka kerudung, kalau enggak saya bunuh. Dan kita yakin orang ini pasti bunuh. Atau orang tuamu akan saya siksa. Atau anakmu akan saya culik, misalkan gitu ya. Dan kita yakin bahwa orang itu pasti akan melakukan ancamannya karena dia punya kuasa, dia punya pengaruh, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya jabatan mungkin. Atau taghallub ini maksudnya orang ini orang yang secara umum terkenal lah, orang ini siapa. Orang yang memang jahat, dolim, orang yang suka kekerasan. Dan kita yakin dia akan melaksanakan ancamannya, maka ma'dzur kita melakukan apa yang dia paksakan tanpa dosa. Kemudian yang kedua, ajzul mukrah, tidak mampunya yang dipaksa, andaf imma ukriha bihi biharabin au istighasatin. Si orang yang dipaksa ini tidak mampu untuk lari dari paksaan itu,
atau ancaman itu, atau meminta pertolongan, tidak mampu minta pertolongan, tidak mampu lari, dan tidak mampu untuk melawan ya, tidak mampu untuk itu semuanya, dan dia takut itu segala macam. Andai kata dia melawan gimana? Andai kata dia melawan dan kemudian dia mati, maka matinya mati syahid. Kalau dia melawan demi harga dirinya, melawan demi agamanya, melawan demi harga diri keluarganya, dan dia kemudian gugur, maka dia dapat pahala syahid, membela diri ya ini artinya. Yang ketiga, dhannul mukrah. Annahu idam tana'a fa'alal mukrih ma khawwafahu bihi. Si orang yang dipaksa ini menyangka bahwa orang yang memaksanya tadi itu pasti akan melakukan apa yang diancamkan sama kita tadi ya. Orang yang memaksa itu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan. Kita tahu, yakin bahwa orang ini punya kemampuan. Dan kemudian dhannul mukrih, kita punya persangkaan bahwa si orang yang mengancam itu akan melakukan ancamannya kalau kita menolaknya. Ya, kalau kita menolaknya, dia akan melakukan apa yang dia ancamkan. Kita tahu, kita persangkaan seperti itu, maka ini juga salah satu dari 4 ini tadi persyaratan. Dan yang terakhir, alla takuna hunaka qarinatun ikhtiyar. Tidak ada qarina, maksudnya begini. Kita disuruh milih, kamu mau tidak sholat apa minum khamr? Kayak gitu tuh, itu tidak berlaku mukroh. Ya kita jangan milih dua-duanya yang pasti. Tapi intinya, paksaan-paksaan tersebut ada persyaratan-persyaratan seperti ini, dan kalau tidak ada persyaratan-persyaratan tersebut, maka paksaan itu tetap dosa kalau kita lakukan. Banyak biasanya paksaan itu kayak, udah, kamu harus minum dengan kami, menghormati kami. Kalau enggak, kamu tidak lagi menjadi teman kami. Itu bukan ancaman sih. Andai kata itu ancaman dilakukan, malah kita harusnya bersyukur. Tidak punya teman yang fasik atau membawa kita menjauh dari Allah. Kadang ada orang begitu kan, takut. Orang tersebut takut tidak ditemani lagi, tidak mendapatkan sahabat lagi, tidak mendapatkan kumpulan lagi, atau dijauhkan dari kumpulan. Karena tidak mau minum khamr sama mereka. Nah ini bukan mukroh ini. Ini tidak masuk ke dalam ikroh yang kita sebutkan, yang kita bahas tadi. Justru kalau misalkan kita diancam untuk tidak ditemani, ya harusnya bersyukur ya. Harusnya bersyukur malahan kita. Kita ini juga harus menjauh dari orang-orang yang fasik. Karena ketika Allah menurunkan balak kepada orang-orang yang fasik tersebut, maka kita akan terkena balaknya kalau kita mendiamkannya dan kita tetap ada di situ. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini sedikit banyak, insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Dan seperti biasa bahwa kitab Tadkirat ini akan selalu kita insya Allah akan selalu kita tayangkan di hari Selasa jam 7 malam di channel YouTube kami. Moga-moga bisa bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bi'anallahi faqina fiddin wa dunya wa ma aslafuna salihun sana wa la ba'd. Hadratin Nabi al-Fatihah.